warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabarnya soleh dan soleha? Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya mengenai operasi hitung campuran. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang operasi hitung bilangan cacah ya. Dan kalian juga sudah mengerjakan latihan-latihan dari materi tersebut. Insya Allah Ustadz akan buatkan video pembahasan dari latihan-latihan yang sudah kalian kerjakan. Tapi syaratnya kalian semuanya sudah mengumpulkan tugas tersebut. Jika sudah, Ustadz akan share video pembahasannya. Terima kasih soleh dan soleha. Kita lanjut ke materi hari ini, yaitu mengenai menyelesaikan masalah operasi hitung campuran bilangan cacat. Oke, jadi ketika kita menyelesaikan soal cerita, ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu pahami soal cerita dengan baik. Maksudnya apa sih Ustadz? Ya, jadi ketika kalian baca soalnya, kalian pahami. Tanda kalian paham dari soal tersebut, kalian bisa menuliskan apa saja sih yang diketahui dari soal tersebut dan apa yang ditanyakan dari soal tersebut. Itu tanda kalian memahami soal tersebut. Yang kedua, tuliskan kalimat matematika dari soal cerita tersebut dengan tepat. Kalimat matematika itu seperti apa Ustadz? Ya, jadi kalimat matematika itu adalah angka-angka dan operasi hitung dari soal tersebut ya. Dari apa yang diketahui dari soal tersebut, kalian bisa menuliskan angka-angka dan operasi hitungnya. Yang ketiga, hitunglah kalimat matematika yang telah dibuat. Jadi setelah kalian menuliskan kalimat matematikanya, yaitu angka-angka dan operasi hitungnya, kalian jawab sampai menemukan jawaban yang paling tepat. Oke, untuk lebih memahaminya lagi, kita langsung berangkat ke contoh soal. Oke, perhatikan contoh berikut. Yang pertama, Mita membeli 12 kantong permen. Setiap kantong berisi 30 bungkus permen. Permen-permen tersebut dibagikan kepada 27 temannya sama banyak. Berapa banyak permen yang diterima setiap teman Mita? Oke, tadi langkah pertama apa? Ya, betul. Pahami soal cerita dengan baik. Tadi kita sudah baca soal tersebut. Sekarang kita tuliskan apa saja yang diketahui dari soal tersebut. Oke, kira-kira apa sih yang diketahui dari soal tersebut, soleh dan soleha? Coba ada yang bisa menyebutkan? Ya, betul. Ya, yang diketahui yang pertama adalah 12 kantong permen. Kemudian, ya, setiap kantong berisi 36 bungkus. Ada lagi? Ya, betul. Dibagikan kepada 27 temannya. Jadi permen tersebut dibagikan kepada 27 temannya. Nah, setelah kalian tulis diketahuinya apa saja, kemudian kalian tulis apa yang ditanyakan ya. Nah, ini tanda kalian sudah memahami soal tersebut. Kira-kira apa yang ditanya? Ya, betul. Yang ditanyakan adalah berapa banyak permen yang diterima setiap teman Mita. Nah, langkah pertama sudah kita laksanakan, yaitu memahami soal cerita tersebut dengan baik, yaitu dengan menuliskan diketahui dan ditanya. Yang kedua, tuliskan kalimat matematikanya. Oke ya, dari diketahui tersebut kita bisa menuliskan angka-angka dan operasi hitungnya. Oke, ada diketahui 12 kantong permen, maka ya, bisa kita tuliskan 12 karena ada 12 kantong permen. Kemudian setiap kantong berisi 36 bungkus. Setiap kantong berisi 36 bungkus. Berarti 12 ini dikali, dibagi, dijumlah atau dikurang soleh dan soleha. Oke, kita lihat. 12 kantong. Setiap kantong berisi 36. Berarti semua permennya ada berapa ya? Kira-kira 12 dan 36 tuh operasi hitungnya apa ya? Ya, betul. Jadi 12 dikali 36. Dari 12 kantong dan setiap kantongnya berisi 36. Kemudian diketahui yang ketiga dibagikan kepada 27 temannya.
Nah, di sini sangat mudah ya. Sudah diberitahukan dari keterangan tersebut, yaitu dibagikan. Berarti operasi hitungnya adalah pembagian. Maka dibagi 27. Langkah kedua sudah kita laksanakan, yaitu menuliskan kalimat matematika. Oke, untuk langkah ketiga yaitu menghitung kalimat matematika tersebut. Oke, Soleh dan Solehah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai operasi hitung bilangan caca. Ada pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Nah, di soal ini kalimat matematikanya itu ada perkalian dan pembagian. Nah, karena perkalian dan pembagian itu setingkat derajatnya, maka yang dikerjakan lebih dulu yaitu yang paling sebelah kiri. Ingat ya materi sebelumnya ya. Maka kita bisa mulai mengerjakan dari paling sebelah kiri. Berarti 12 dikali 36. Silakan itu. Ya, Ustadz sudah menemukan jawabannya. Kita langsung tulis. 12 dikali 36 yaitu 432. Kemudian baru pembagiannya. 432 dibagi 27. Kira-kira berapa hasilnya? Ya, Ustadz sudah menemukan jawabannya. Ya, nanti kalian tulis jawab dengan cara yang sebelumnya Ustadz beritahu di materi sebelumnya. Itu jawabannya 16. Nah, langkah pertama memahami soal sudah kalian laksanakan dengan bukti kalian bisa menulis diketahui ditanya. Langkah kedua tulis kalimat matematikanya sudah, dan langkah ketiga hitung kalimat matematikanya. Kita sempurnakan dengan tulis kesimpulannya. Kita tulis, jadi banyak permen yang diterima setiap teman kita adalah 16 bungkus. Seperti itu Soleh dan Solehah. Mudah sekali kan? Oke. Kita langsung ke contoh nomor 2. Oke, perhatikan contoh berikut. Pak Nanang mempunyai 3 kandang ayam. Setiap kandang berisi 40 ekor ayam, di mana 12 diantaranya merupakan ayam jantan. Pada suatu hari, semua ayam betina bertelur masing-masing 1 butir. Jika telur-telur tersebut ditempatkan dalam 14 wadah secara merata, berapakah butir telur yang dapat dimuat di setiap wadah? Oke, langkah pertama, pahami soal cerita dengan baik. Sudah kita baca, maka sekarang tinggal kita pahami dengan menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Oke, kira-kira apa yang diketahui dari soal tersebut? Oke, ada 3 kandang ayam. Kemudian, ya betul, ada setiap kandang berisi 40 ekor. Ada lagi? Ya, di mana 12 diantaranya merupakan ayam jantan. Jadi ada 40 ekor. 12 diantaranya adalah ayam jantan. Kemudian apalagi yang ketahui? Ya, ayam betina bertelur 1 butir. Ya, setiap ayam betina bertelur 1 butir. Jadi ada 40 ekor ayam. 12 diantaranya adalah ayam jantan. Sisanya adalah ayam betina. Nah, ayam betina ini bertelur sebanyak 1 butir per ekornya. Kemudian apalagi yang ketahui? Ya, betul. Ditempatkan dalam 14 wadah. Ya, jadi semua telurnya itu ditempatkan dalam 14 wadah. Oke, diketahui sudah kita tulis. Yang selanjutnya adalah ditanya. Apa sih yang ditanya di soal tersebut? Ya, betul. Berapa butir telur yang dapat dimuat di setiap wadah? Jadi pertanyaannya adalah berapa butir telur? Jadi kita harus mencari dulu jumlah semua telur, kemudian kita tempatkan di 14 wadah itu. Langkah pertama sudah, pahami soal. Yang kedua adalah tuliskan kalimat matematikanya. Oke, dari diketahui di atas apa saja yang bisa kita tulis kalimat matematikanya? Angka dan operasi hitungnya. Oke, tadi yang pertama ada 3 kandang ayam, maka bisa kita tulis 3. Kemudian setiap kandang berisi 40 ekor. Nah, sama seperti sebelumnya. Setiap kandang berisi 40 ekor. Maka 3 ini
dikali, dibagi, dijumlah, atau dikurang? Soleh dan soleha. Ya, betul. Dikali. Dikali berapa? Ya, dikali 40 ekor. Kemudian 12 ayam jantan. Ya. Di antaranya ada 12 ayam jantan. Jadi ada 40 ekor. 12 di antaranya adalah 12 ayam jantan. Nah, kita tulis dikurang 12. Kenapa Ustadz kok dikurang? Nah, karena di sini ya yang bertelur itu ayam betina. Maka kita akan mencari jumlah ayam betinanya berapa sih? Dari 40 ekor ayam, 12 diantaranya ayam jantan. Maka 40-nya dikurang 12. Karena kita akan mencari ayam betina. Kenapa ayam betina yang dicari? Karena ayam betina yang bertelur. Jadi dari 40 ekor ayam, kita kurangi jumlah ayam jantan yaitu 12. Maka itu hasilnya ayam betina. Oke ya, begitu ya Saleh dan saya. Kemudian apalagi ketahui? Ya betul. Kemudian ditempatkan dalam 14 wadah. Jadi jumlah semua telur akan ditempatkan ke 14 wadah. Kira-kira itu dikali, dibagi, ditambah atau dikurang? Ustadz punya telur nih. Ustadz bagi ke 14 wadah. Ustadz simpen. Itu kira-kira dikali atau dibagi ya? Ustadz satu. Ya betul. Jadi operasi hitungnya adalah dibagi. Jadi ditempatkan dalam 14 wadah itu operasi hitungnya adalah pembagian. Berarti dibagi 14 wadah. Oke. Langkah kedua, tuliskan kalimat matematikanya sudah kita laksanakan. Yang terakhir, langkah ketiga yaitu hitung kalimat matematika yang sudah kita buat. Oke, di soal ini ada operasi hitung perkalian, pengurangan, pembagian, dan tanda kurung. Oke, di materi sebelumnya tingkatan operasi hitung itu ada 3. Tingkatan tertinggi adalah apa? Ya, tanda kurung. Yang kedua, perkalian atau pembagian. Betul. Yang ketiga, ya penjumlahan atau pengurangan. Jadi dari soal ini, mana kira-kira yang bisa kita kerjakan lebih dulu? Ya betul, tanda yang berada di dalam kurung karena tingkatannya paling tinggi. Oke, maka bisa kita hitung lebih dulu. 40 dikurang 12. Berapa hasilnya Soleh dan Soleha? Ya, 28. Ya, kemudian kita akan menghitung apa? Ya, setelah itu, tingkatan yang kedua adalah perkalian dan pembagian. Jika dalam sebuah soal ada perkalian dan pembagian, maka kita akan menghitungnya dari sebelah kiri. Kenapa? Karena perkalian dan pembagian itu satu tingkat, setingkat atau sederajat. Maka kita akan menghitung lebih dulu 3 dikali 28. Berapa hasilnya? Soleh dan Soleha? Silakan dihitung. Berapa? Ya betul, jawabannya 84. Kemudian kita bagi dengan 14. Berapa hasilnya? 6 ya. Langkah pertama pahami dengan menuliskan diketahui, ditanya sudah kita laksanakan. Langkah kedua menuliskan kalimat matematikanya sudah kita laksanakan. Langkah ketiga menghitung kalimat matematikanya sudah kita laksanakan. Kita sempurnakan dengan kesimpulan. Jadi setiap wadah dapat memuat telur sebanyak 16 butir. Seperti itu ya, Soleh dan Soleha. Jadi dalam menyelesaikan masalah operasi hitung bilangan cacah atau soal cerita, ada 3 langkah yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, apa? Pahami soal cerita dengan baik ya. Tandanya kalian paham, kalian bisa menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Yang kedua, ya, tuliskan kalimat matematika dari soal cerita tersebut. Ya, tanda kalian paham, kalian bisa menentukan angka-angkanya dan operasi hitungnya seperti apa. Langkah ketiga, menghitung kalimat matematika tersebut, ya. Nah, jika kalian sudah menemukan jawaban yang tepat, maka kalian paham di langkah ketiga.
dan kalian sempurnakan dengan menuliskan kesimpulannya. Diawali dengan kata jadi, seperti itu. Oke, soleh dan soleha, Ustaz harap kalian bisa mengerti. Untuk lebih paham lagi, untuk lebih greget lagi dalam mempelajari matematikanya, ya, Ustaz akan berikan sebuah latihan, ya. Oke, kalian bisa lihat di buku paket, ya, matematika kalian, latihan 4, halaman 44. Kalian kerjakan nomor 1 sampai 5, ya. Jika sudah, ingat ya, kalian kerjakannya dengan menggunakan 3 langkah tersebut. Pahami soal cerita dengan menuliskan diketahui dan ditanya. Yang kedua, tuliskan kalimat matematikanya dengan menuliskan angka dan operasi hitungnya. Dan langkah ketiga, kalian hitung sampai mendapatkan jawaban yang tepat, disempurnakan dengan kesimpulannya. Nah, kalian harus cari semua itu, ya. Jika lengkap, Ustadz kasih nilai setiap soal 10 poin. Jika hanya menuliskan jawabannya saja, Ustadz kasihnya 2-5 poin saja. Jika lengkap langkah-langkah tersebut, Ustadz kasih 10 poin setiap soal. Oke. Jika kalian sudah mengerjakan, di buku latihan matematikanya kalian foto, cekrek, kemudian kalian upload di Google Classroom, ya. Jika semuanya sudah mengumpulkan, Ustadz akan buatkan video pembahasan soal tersebut, ya. Oke, soleh dan soleha, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga apa yang Ustadz sampaikan, apa yang Ustadz berikan bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti, ya. Jangan lupa tugasnya, latihannya dikerjakan supaya Ustadz bisa buatkan video pembahasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.